Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan. Pertama saya sendiri, Yuki Anissa Zainun Fakihah dengan NIM 2009-1020-1026. Kedua, Siti Handariatul Masruroh dengan NIM 2009-1020-1039. Dan yang ketiga, Intan Widi Permatasari dengan NIM 2009-1020-1054. Di video ini, kami akan menganalisis kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yakni Nurdin Abdullah. Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. KPK mengatakan uang tersebut disita dari Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Edi Rahmat. Uang yang diterima dari Direktur PT Agung Perdana Balaumba Agung Sucipto ini rencananya akan diberikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai imbalan untuk pengerjaan proyek infrastruktur di Sinjai. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Nurdin bukan kali ini saja menerima suap proyek pembangunan di Sulawesi Selatan. Ia diduga menerima uang hingga 5,4 miliar rupiah dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Diduga menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada NA melalui saudara IR. Selain itu, NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, diantaranya sebagai berikut. Pertama, pada akhir 2020, NA menerima uang sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pertengahan Februari 2001, NA melalui SB menerima uang 1 miliar. Selanjutnya pada awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang sebesar 2,2 miliar. KPK masih terus mendalami kasus ini. Sementara Nurdin Abdullah usai diperiksa KPK dini hari tadi mengaku tidak tahu soal uang yang diterima oleh Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Edi Rahmat. Ia juga meminta maaf kepada warga Sulawesi Selatan terkait dengan kasus korupsi yang menjeratnya. Saya ikhlas menjalani proses hukum ya, karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya ya. Itu aja. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Sulsel, Pak? Ya saya mohon maaf ya kalau terjadi. Untuk pemeriksaan kasus ini, penyidik KPK telah menahan Nurdin Abdullah di rumah tahanan KPK Cabang Pom Dam Jaya Guntur. Tim Liputan Kompas TV. Dari yang kita lihat dalam video kasus korupsi tadi, setelah dianalisis, kasus tersebut termasuk kategori korupsi translatif karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima, yakni pihak pemberi Agung Sucipto sebagai Direktur PT Agung Perdana Balaumba memberikan sejumlah uang sebesar 2M melalui Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan yakni Edi Rahmat, yang kemudian diduga diserahkan kepada Gubernur Nurdin Abdullah. Sebagai penerima, Nurdin Abdullah menerima kesepakatan timbal balik berupa memberikan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 kepada Agung Sucipto. Tak hanya itu, Nurdin diterka menerima uang dari kontraktor lain sebanyak 3 kali, yakni akhir 2020 sebesar 200 juta, awal Februari 2021 sebesar 2,2 M, dan pertengahan Februari sebesar 1 M. Ketiganya terjerat kasus dugaan penerima hadiah atau janji dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di pemerintah Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 sampai 2021.
Jika dilihat dari unsur-unsur dominan dalam tindakan korupsi, ada 5 unsur di dalamnya. Yang pertama, yaitu korupsi bersumber dari kekuasaan yang didelegasikan. Dalam kasus tersebut, pelaku korupsi Nurdin Abdullah adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Jelas ada kekuasaan yang melekat pada jabatan gubernur. Yang kedua, yaitu korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukan. Dalam kasus tersebut, sebagai seorang gubernur, pastinya berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Akan tetapi, setelah mendapatkan kedudukan malah berlaku sebaliknya. Yang ketiga, yaitu korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kasus tersebut, tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi, yakni Nurdin Abdullah mendapatkan sejumlah uang, sedangkan Agung Sucipto mendapatkan proyek infrastruktur yang diinginkan di Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah korupsi biasanya disembunyikan atau dirahasiakan. Jelas hal tersebut disembunyikan karena bertentangan dengan hukum. Yang kelima, korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja. Dalam kasus tersebut, kedua belah pihak sadar dalam melakukan kesepakatan karena tujuannya untuk menguntungkan kedua belah pihak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis nilai-nilai etika normatif dan dimensi etika pada video yang telah kelompok kami bahas. Yang pertama, nilai-nilai etika normatif. Sebelumnya, etika normatif ini memiliki beberapa contoh. Yang pertama, sikap kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pada kasus korupsi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, beliau membuktikan bahwa beliau telah lalai atau bisa dikatakan tidak disiplin dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai gubernur, sehingga anak buahnya beserta beliau melakukan tindak kecurangan tersebut. Kemudian, beliau juga melakukan kebohongan atau berkata tidak jujur dengan mengatakan bahwa beliau tidak tahu-menahu dengan kasus korupsi yang menjerat beliau. Tetapi beliau menyatakan beliau sanggup bertanggung jawab dan dalam mengikuti proses pengusutan kasus korupsi tersebut hingga selesai. Berikutnya, dimensi etika. Pada kasus korupsi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, beliau telah mengingkari dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit berarti tidak melakukan kecurangan maupun tindak korupsi. Dalam makna luasnya, integritas publik ini melakukan tindakan sesuai dengan nilai, tujuan, dan tanggung jawab dalam pemecahan moral yang mencerminkan kesederhanaan hidup. Tetapi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tersebut melakukan tindak korupsi dengan sadar untuk memperkaya dirinya sendiri dan memperoleh keuntungan pribadi. Sekian penjelasan dari saya tentang nilai-nilai etika normatif dan dimensi etika. Terima kasih. Yang kelima adalah solusi terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah. Solusi yang pertama yaitu pemerintah perlu memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara, sehingga dapat memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal lain yang lebih luas. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah tersebut, diketahui bahwa pengawasan dari pemerintah masih lemah, sehingga para pejabat masih ada yang melakukan tindakan korupsi. Solusi yang kedua yaitu adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi tersebut melalui media massa. Hal ini biasanya dilakukan melalui siaran pers. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Nurdin Abdullah.
Selain itu, perlu ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa. Hal ini sangat penting untuk memberikan pelajaran bahwa pengemban jabatan publik merupakan pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi. Solusi yang terakhir, yaitu solusi yang ketiga, adalah membangun supremasi hukum yang kuat agar para koruptor tidak akan menemukan celah untuk melancarkan aksinya. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberlakukan hukuman secara adil tanpa pilih kasih. Dengan hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menjatuhkan vonis terhadap Nurdin dengan pidana 5 tahun penjara ditambah denda 500 juta subsidi 4 bulan kurungan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.